pendahuluan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan adalah proses memengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kepemimpinan itu ada dua pendekatan. Yang pertama ada trait approach, yaitu melihat kepemimpinan dari sifat bawaannya. Yang kedua ada skill approach, yaitu melihat kepemimpinan dari keterampilan yang bisa dipelajari. Definisi trait approach menekankan bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat khusus yang membuatnya efektif, berakar pada Friedman Theory, yaitu leaders are born not made. Fokus dari trait approach ini adalah mencari sifat universal yang membedakan pemimpin dengan non-pemimpin. Sifat utama pemimpin menurut Northaus, yang pertama ada intelligence, yaitu mampu berpikir kritis dan memutuskan dengan tepat. Yang kedua ada confidence, yaitu percaya diri dalam memimpin. Dan yang ketiga ada karisma, punya daya tarik untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya nomor 4 yaitu determination, yaitu gigih dan tidak mudah menyerah. Yang kelima ada sociability, yaitu ramah dan mudah berhubungan dengan orang lain. Yang keenam ada integrity, yaitu jujur, konsisten, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan trait approach. Yang pertama, kelebihan 1. Mudah dipahami dan intuitif. Yang kedua, banyak penelitian mendukung. Dan yang ketiga, membantu dalam seleksi pemimpin. Kelemahannya yang pertama, 1. Tidak berlaku di semua situasi. Kedua, terkesan elitis, hanya orang tertentu yang bisa memimpin. Dan yang ketiga, tidak menjelaskan bagaimana sifat bekerja dalam praktik. Studi kasus trait approach pada Nelson Mandela. Fakta, pernah dipenjara 27 tahun, tapi tetap memperjuangkan penghapusan apartheid di Afrika Selatan. Traits yang menonjol yaitu ada determination, yaitu tidak menyerah pada tekanan. Selanjutnya ada integrity, yaitu konsisten memperjuangkan keadilan. Dan yang terakhir ada karisma, yaitu mampu menyatukan bangsa pasca apartheid. Pelajaran yang dapat diambil yaitu Mandela membuktikan bahwa sifat pribadi dapat menciptakan kredibilitas dan efektivitas kepemimpinan. Skill approach. Definisi skill approach adalah berbeda dengan trait approach. Skill approach menekankan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari. Semua orang berpotensi menjadi pemimpin karena melalui pelatihan dan pengalaman. Robert Katz 1955, pemimpin efektif butuh 3 keterampilan. Yang pertama, technical skill, yaitu keahlian teknis dan operasional. Yang kedua, human skill, kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, conceptual skill, berpikir strategis dan membuat visi. Menurut Mumford tahun 2000, model skill approach memperluas teori Katz dengan menambahkan bahwa keterampilan dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, atribut individu berupa IQ, motivasi, kepribadian. Yang kedua, pengalaman karir, pelajaran dari tantangan. Yang ketiga, lingkungan, dukungan organisasi dan kondisi sosial. Artinya, kepemimpinan berkembang melalui proses belajar dan konteks yang membentuknya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan skill approach. Kelebihan, yang pertama, bisa dipelajari dan dilatih. Yang kedua, menjadi dasar pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga, lebih demokratis dan inklusif, siapapun bisa jadi pemimpin. Kelemahan, yang pertama, kurang menekankan sifat bawaan. Yang kedua, kadang lebih fokus pada manajerial, kurang memperhatikan etika. Studi kasus Skills Approach by John Wooden. Faktanya, pelatih basket UCLA membawa timnya meraih 7 gelar nasional berturut-turut. Skills yang menonjol yang pertama ada technical, metode latihan sistematis dan efektif. Yang kedua ada human, membangun hubungan dekat, memotivasi pemain. Yang ketiga ada konseptual, menciptakan visi jangka panjang untuk tim juara. Pembelajaran yang diambil dari Wooden membuktikan bahwa kepemimpinan dapat dibangun dari keterampilan yang diasah melalui pengalaman dan pembelajaran. Perbandingan trait versus skills.
Trait approach melihat bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat khusus, contohnya Mandela. Skills approach menekankan bahwa pemimpin dapat dibentuk melalui keterampilan yang dilatih, contohnya Wooden. Trait lebih intuitif tapi cenderung elitis, sementara skills lebih inklusif namun kadang mengabaikan aspek moral. Keterkaitan materi dan studi kasus, Mandela atau trait approach membuktikan sifat pribadi atau dasar kepemimpinan yang kuat. Wooden atau skills approach menunjukkan keterampilan atau alat praktis untuk memimpin. Kedua kasus membuktikan teori Nordhaus bahwa baik sifat maupun keterampilan berperan penting dalam kepemimpinan nyata. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama atau trait approach, sifat pribadi atau integritas, tekad, karisma menjadi fondasi kepemimpinan. Yang kedua ada skills approach, yaitu keterampilan teknis, human, konseptual, bisa dipelajari dan dilatih. Keduanya saling melengkapi. Yang pertama, trait membentuk karakter pemimpin, dan dua, skills memberikan kemampuan praktis untuk memimpin secara efektif. Take video guys.